Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran matematika, yaitu bab ketiga tentang lingkaran. Di sini Ustazah akan memperkenalkan bagian-bagian lingkaran. Yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat di sini adalah letaknya di tengah. Di sini disimbolkan dengan huruf O. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak tepat di tengah lingkaran. Kemudian yang kedua adalah diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik melalui titik pusat. Jadi di antara kanan dan kiri dari titik pusat itu kita tarik garis lurus. Inilah yang dinamakan diameter. Kemudian yang ketiga adalah jari-jari. Nah, dari diameter itu ya dibagi dua, kanan dan kiri, itu yang dinamakan jari-jari. Atau jari-jari di sini artinya adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Kemudian yang keempat adalah busur. Busur di sini, busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Bagian-bagian lingkaran yang selanjutnya adalah tali busur. Tali busur sesuai dengan gambar yang telah Ustazah sajikan pada kalian adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Di sini Ustazah contohkan yaitu sisi EF. Kemudian juring. Juring sesuai dengan gambarnya adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Di sini kalian bisa lihat gambar juring Ustazah tunjukkan dengan daerah AOB. Kemudian yang ketujuh adalah tembereng. Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busur. Di sini Ustazah beri warna yaitu warna merah dan Ustazah beri garis AB. Nah, warna merah yang dibatasi dengan garis AB itu tadi inilah yang dinamakan tembereng. Yang terakhir adalah apotema. Apotema adalah garis yang tegak lurus terhadap tali busur dari titik pusat lingkaran. Setelah kalian mengenal bagian-bagian lingkaran, sekarang Ustazah kenalkan kalian dengan keliling lingkaran. Ya, kita ingat lagi tentang rumus keliling lingkaran yang sudah kalian dapat di kelas rendah sebelumnya. Keliling lingkaran di sini dapat kita tentukan melalui rumus, yaitu kelilingnya 2 kali pi atau R atau K sama dengan pi kali D. Di mana K di sini adalah keliling lingkaran, R adalah jari-jari lingkaran, D adalah panjang diameter, pi di sini bernilai 22/7 atau 3,14. Jadi kalau kita menghitung keliling lingkaran, kita lihat jari-jarinya, kita harus jari-jari atau diameter kita itu harus menggunakan pi 22/7 atau 3,14. Kita lihat angka atau nilai dari diameter atau jari-jari. Kemudian anak-anak kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan keliling lingkaran pada gambar di bawah ini. Di sini lingkarannya jari-jarinya ada 14 cm. Berarti yang diketahui dari lingkaran ini adalah sebuah jari-jari. Penyelesaiannya, keliling sama dengan 2 kali pi kali R. Kenapa kok 2 kali pi kali R? Karena yang diketahui dari soal di atas itu adalah jari-jarinya. Kemudian kita lanjutkan, pi-nya kita memilih 22/7. Mengapa? Karena nilai dari jari-jarinya adalah 14. Sehingga nanti kalau kita masukkan dalam perhitungan itu pas. Ustazah lanjutkan, 2 kali 22/7 kali 14. Di sini 14 bisa dibagi 7, hasilnya 2. Sehingga di situ perhitungannya 2 kali 22 kali 2 hasilnya adalah 88 cm. Oke, soal yang kedua adalah keliling sebuah lingkaran adalah 62,8 cm. Tentukan diameter lingkaran tersebut. Berarti di sini yang ditanyakan adalah diameter. Nah, rumus keliling lingkaran itu sebenarnya bisa dijabarkan bahwa keliling sama dengan pi kali D, atau seperti yang kalian lihat di samping, keliling bisa juga 2 kali pi kali R. Itu kalau yang diketahui
adalah jari-jarinya. Nah, sekarang kita akan mencari diameter, maka kita menggunakan rumus keliling lingkaran yaitu pi kali D. Keliling lingkaran sudah diketahui yaitu 62,8. Di sini kalian perhatikan 62,8 itu adalah sebuah bilangan desimal, maka kita memilih pi dari lingkaran itu adalah desimal. Kita gunakan pi 3,14 kali D. Nah, sekarang kita hitung. D-nya kita ubah ke sebelah kiri, maka 62,8 kita bagi dengan pi 3,14. Hasilnya adalah 20 cm, sehingga diketahui bahwa diameternya ketemu 20 cm. Sekarang kita menuju ke luas lingkaran. Luas lingkaran dapat ditentukan melalui rumus berikut, yaitu luas sama dengan pi kali r kuadrat, di mana L itu merupakan luas lingkaran, R adalah jari-jari lingkaran, pi bisa kita menggunakan nilainya 22/7 atau 3,14. Lalu kita masuk ke contoh soal tentang luas lingkaran. Nomor 1, tentukan luas lingkaran yang panjang diameternya adalah 42 cm. Yang diketahui di sini adalah diameter 42 cm, padahal yang kita butuhkan adalah sebuah jari-jari. Maka cara mencari jari-jari dari sebuah lingkaran itu adalah jari-jari setengah dari diameter. Kita cari setengah kali 42 ketemu 21 cm. Kita masukkan rumus bahwa luas lingkaran adalah pi kali r kuadrat. Karena jari-jari ketemu 21 cm, maka kita akan memilih pi dari lingkaran itu 22/7 agar nanti dia bisa masuk ke perhitungan yang lebih enak. Nah, sekarang 22/7 kali 21 kali 21, hasilnya adalah 1386 cm persegi. Karena di sini luas ya, jadi satuannya harus kita kasih persegi. Kemudian, soal yang berikutnya, tentukan luas bangun datar pada gambar di bawah ini. Nah, di sini kalian lihat lingkarannya itu tidak utuh. Jadi lingkarannya itu dia berkurang 1/4. Kalau berkurang 1/4 berarti di sini ada 3/4 bagian lingkaran. Kemudian di situ jari-jarinya juga diketahui panjangnya 21 cm. Nah, kita akan menghitung luas lingkaran 3/4 bagian lingkaran. Sehingga kalau dimasukkan rumus adalah 3/4 kali pi kali r kuadrat. Maka 3/4 kali 22/7 kali 21 kali 21, hasilnya adalah 1309,5 cm persegi. Nah, itulah anak-anak, kita sudah belajar tentang bagian-bagian lingkaran, keliling lingkaran, dan luas lingkaran. Untuk melatih keterampilan kita, Ustadzah memberikan tugas terampil. Kalian kerjakan halaman 70 latihan 2 nomor 1B, kemudian halaman 72 latihan 3 nomor 2D, 2E, 4A, 4B, dan 4C. Anak-anakku semua, demikianlah bab dari lingkaran yang sudah Ustadzah sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat di kemudian hari. Ustadzah mohon maaf dan Ustadzah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.